Bismillah, setiap amalan akan mendapatkan apa yang diniatkan. Bagaimana kalau amalan tersebut tidak sempat niat duluan, misalnya menjawab salam? Kata sebagian para ulama, "Lau anna Allah kallafana bi a'malin bighairi niyyah ma nutiquha." Andai kata Allah membebani kita dengan amalan-amalan yang tidak boleh ada niat, niscaya kita tidak akan pernah mampu melakukannya. Mungkinkah tanpa ada niat kita bisa sampai ke masjid ini? Kiban rumah hanani ujak masjid, tiba-tiba kau tak mau masjid Oman. Mungkin. Kecuali dengar ngebenar wewan roh kerja hana sadarnya mungkin. Enggak mungkin kecuali orang yang sedang tidur atau orang yang badannya dipegang oleh orang lain untuk melakukan sesuatu. Seperti salam, niat itu enggak mesti dilafazkan dulu sebelum dia mengucapkan salam. Ketika kita mengucapkan salam, andai kata tidak ada keinginan dan tujuan dalam hati tadi, niscaya enggak akan terucap salam itu. Di sini saya ingin membahas apakah niat itu dilafazkan ataukah tidak. Perlu diketahui 4 mazhab tidak menganjurkan lafaz niat dalam solat 5 waktu dan dalam seluruh ibadah. Jelas ya? Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan bahawa melafazkan niat pada solat 5 waktu itu tidak datang dari Nabi, tidak datang dari para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan 4 imam mazhab. Lalu siapakah yang pertama kali mencetus pendapat melafazkan niat dalam solat 5 waktu? Jawabannya kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Muhadzab di jilid pertama adalah seorang ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'i yang bernama Abu Abdillah Az-Zubairi. Kata Imam Nawawi, dia ini keliru dalam memahami ucapan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Apa ucapan Imam Syafi'i dalam Al-Um yang saya hafal dengan lafadznya? Kata Imam Syafi'i, wa ammas salatu fala budda minan nutqi biha. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, wa ammas salatu fala budda minan nutqi biha. Adapun solat maka harus diucapkan, kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Imam Abu Abdillah Az-Zubairi memahami bahawa maksud Imam Syafi'i adalah niat. Maka kata Imam Nawawi ini keliru. Ulama-ulama yang lebih senior daripada beliau dari ulama Syafi'iyah menyatakan beliau memahami tidak demikian, dan yang datang setelah mereka menyalahkan pemahaman Abu Abdillah Az-Zubairi. Karena ini dimaksud oleh Imam Syafi'i dengan ucapan beliau wa ammas salatu fala budda minan nutqi biha adalah takbiratul ihram. Artinya takbiratul ihram harus diucapkan, harus terdengar oleh dia, tidak boleh di dalam hati, bukan niat. Jelas ya? Kemudian Imam Nawawi pun mulai membahas setelah itu definisi niat. Beliau menukilkan ucapan Ghazali, ya, kemudian Imam Al-Haramain Al-Huwaini, bahawa yang namanya niat itu adalah maksud dan tujuan hati. Tatkala dia keluar dari rumah dengan maksud melakukan sebuah salat, itulah niat. Ya, dan itu tidaklah batal dengan sebuah aktivitas kecuali sebuah aktivitas yang dia membatalkan niatnya. Begitu keluar dari masjid, niatnya untuk solat. Kata Nabi, kalau niatnya untuk solat, maka setiap langkah menghapuskan dosa atau mengangkat sebuah derajat. Tiba-tiba dia batalkan, enggak jadilah ke masjid, mau jualan saya. Berarti batal niatnya. Jelas ya? Adapun dengan ngobrol di jalan tadi dan seterusnya yang semisal dengannya, itu tidaklah membatalkan niat. Ini yang ingin saya sampaikan. Karena sebagian orang menyangka itu pendapat Imam Syafi'i. Sungguh tidak. Ini dari sisi ilmiah, dari sisi penukilannya.